dalam ibadah Usinda di tempat ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Setelah kami memuji Tuhan, mendengar kesaksian-kesaksian, kami juga meminta supaya Tuhan menuntun kami di dalam mendengar firman Tuhan. Biarlah ini boleh menguatkan kami, menasihatkan kami, dan boleh menghibur kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa dan salah kami, supaya tidak menjadi penghalang kami mendapatkan berkat firman Tuhan hari ini. Kami juga berdoa semua peralatan yang kami pakai, Tuhan boleh kuduskan semuanya, bisa bermanfaat bagi pemberitaan firman-Mu. Kami diberikan akal budi yang baik, pikiran yang baik, supaya bisa mengerti setiap penjelasan-Mu, hati yang terbuka kepada firman dan menerimanya, dan dapat melakukannya di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan temanya adalah apa? Tua tapi luar biasa. Ada amin? Ya. Nah, tua tapi luar biasa, kita hari ini mau belajar dari dua orang tua di Alkitab yang hadir dalam hidup Yesus pada waktu Yesus masih kanak-kanak sekali atau baru lahir dan dibawa ke rumah ibadah. Dan dua orang tua ini adalah Simeon dan Hana. Mari kita lihat teksnya, Lukas 2, 25 sampai 38. Perhatikan nanti ayat-ayat yang dipakai, bisa lihat langsung di slide ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi dua orang tua yang luar biasa ini adalah Simeon dan Hana. Hari ini kita mau belajar dari dua orang tua ini, di mana sebenarnya letak keluar biasaan mereka. Ya. Nah, saya mempersiapkan 2 poin untuk pembahasan kita, tapi nanti kalau misalnya agak panjang maka kita stop di poin 1 saja, lain kali boleh sambung ya, kalau memang waktu tidak memungkinkan. Kita mau bahas apa yang hal pertama adalah gambaran tentang Simeon dan Hana. Ini poin pertama yang kita bahas ya. Gambaran tentang Simeon dan Hana
apa yang kitab suci katakan soal mereka berdua di dalam teks yang sudah kita baca ini. Nah, mari kita mulai dari orang pertama. Orang pertama adalah Simeon. Siapa sebenarnya Simeon ini? Beberapa penafsir mengatakan bahwa dari catatan-catatan orang Yahudi pada masa itu memang ada seorang yang namanya Simeon. Dan Simeon ini adalah anak dari seorang rabi Yahudi yang terkenal. Namanya Rabi Hillel. Zaman dulu di Israel ada dua rabi paling berpengaruh. Mereka lebih tua dari Yesus secara manusia. Pertama namanya Rabi Shammai, yang kedua namanya Rabi Hillel. Dua rabi ini selalu bertentangan ajarannya. Nah, tapi dua-duanya terkenal, punya murid yang sangat banyak. Nah, Rabi Hillel itu menurut informasi tulisan-tulisan dari orang Yahudi, itu anaknya adalah Simeon. Sehingga Simeon itu mempunyai bapak yang namanya Hillel. Lalu dipercaya juga bahwa Simeon ini punya anak namanya Gamaliel. Pernah dengar nama Gamaliel? Siapa dia? Ya. Gamaliel ini dia adalah guru dari Rasul Paulus. Ya, guru dari Paulus. Mari kita lihat Kisah 5 ayat 34. Kisah 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Gamaliel itu ahli Taurat. Terus Kisah 22 ayat 3. Ini kata Paulus, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Ini kata Paulus. Berarti Paulus dididik dengan teliti oleh Gamaliel. Gamaliel ini adalah anak dari Simeon. Ya, Gamaliel ini adalah cucu dari Rabi Hillel. Ya, nah jadi Simeon ini orang yang dipercaya mempunyai roh nubuat dan dia menggantikan bapaknya yaitu Rabi Hillel memimpin sekolah Yahudi pada waktu itu sampai pada akhirnya dia dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena pemahamannya yang tidak mengikuti pandangan mayoritas. Nah, sekarang itu Simeon, bagaimana kitab suci memberikan gambaran tentang dia. Walaupun tidak dikatakan dia umur berapa, tapi pasti dia orang tua, ya. Dia juga sudah masuk usia indah, ya. Nah, kita lihat bagaimana gambaran kitab suci tentang dia. Pertama adalah dikatakan dia adalah orang yang benar dan saleh. Dia orang benar dan saleh, perhatikan ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh. Apa bedanya benar dan saleh? Ya. Kalau dikatakan bahwa dia orang benar, itu bukan berarti dia tidak ada dosa. Kalau Alkitab bilang seorang benar, itu bukan berarti tanpa dosa. Karena akan bertentangan dengan ayat lain bilang semua manusia adalah orang berdosa. Maksudnya benar di sini adalah diperbandingkan dengan orang-orang sezamannya. Ya, dia hidupnya lebih benar dari orang-orang lain. Ini mungkin seperti Nuh, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Tapi apa bedanya benar dan saleh? Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa benar itu biasa dalam hubungan
dengan manusia. Sedangkan saleh itu dalam hubungan dengan Allah. Benar itu relasinya horizontal, sedangkan saleh itu relasinya vertikal. Di dalam satu buku tafsiran namanya Wycliffe Bible Commentary, dia bilang begini, benar mengungkapkan sikap terhadap manusia, saleh sikapnya terhadap Allah. Sekarang kita mau lihat ayat ini dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang begini, pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, dia orang baik. Baik berarti baik dengan sesama kan? Baik dengan tetangga, baik dengan keluarga, baik dengan rekan-rekan. Dia orang baik, ini sesama. Takut akan Allah, ini dengan Tuhan. Jadi dia orang baik, orang benar, artinya relasi horizontalnya bagus. Tapi dia orang saleh, takut akan Allah, relasi vertikalnya bagus. Di dalam Contemporary English Version, dia bilang begini, Simeon was a good man, orang baik, he loved God. Dia mencintai atau mengasihi Allah. Jadi dia good man, orang baik dengan sesama, tapi pada saat yang sama dia orang mengasihi Tuhan. Nah, ini menarik. Benar dan saleh dengan sesama baik, dengan Tuhan baik. Dengan Tuhan oke, dengan sesama oke. Nah, mestinya dua ini berjalan bersama-sama. Pada saat bersamaan, seorang yang baik dengan Tuhan mestinya baik dengan sesama. Pada saat bersamaan, seorang yang mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Matthew Henry bilang begini, kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Masing-masing akan saling mendukung satu sama lain dan tidak akan saling merugikan. Bisa dengar? Ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 4, 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, vertikal, harus mengasihi saudaranya, horizontal. Nah, berarti Simeon ini hidup benar dan saleh, berarti Simeon ini relasi vertikal, relasi horizontal, semuanya baik. Dua-duanya berjalan bersamaan. Ya. Nah, ada banyak orang yang tidak seperti ini. Ada banyak orang yang dengan sesama bagus, dengan Tuhan tidak bagus. Ada orang yang kelihatannya dengan Tuhan bagus, tapi dengan sesama tidak bagus. Ya. Ada orang yang kelihatannya dengan Tuhan bagus, kebaktian dia ada, pelayanan dia ada, KW dia ada, KB dia ada, ya. Pemuda juga dia ada, pelayanan dia ada, paduan suara dia ada, KKR keliling dia ada. Tapi benci saudaranya hari ini sampai ini hari tidak mengampuni juga. Itu artinya dengan atas kelihatan baik, kelihatan saleh, tapi tidak benar. Ada orang begitu ya? Tapi ada orang yang dengan sesama baik sekali. Tidak pernah mencuri, tidak pernah maki orang, tidak pernah tipu orang, tidak pernah sakiti orang, pokoknya baik. Tapi di gereja dia hanya tepa 25 Desember saja. Ya, dia tunggu perjamuan baru dia muncul. Selain itu tidak pernah ada aktivitas dengan Tuhan. Baca Alkitab tidak, berdoa tidak, persekutuan doa apalagi, bangun pagi renungan pagi tidak. Tapi dia orang baik dengan sesama.
Pernah ketemu jenis seperti itu? Ya, itu berarti orang benar dalam relasi dengan sesama, tapi tidak saleh. Tapi orang tua yang satu ini, yang kita sedang bicara ini, benar dengan sesama bagus, saleh di hadapan Tuhan. Saya punya teman, dia cerita bahwa dia mempunyai ipar. Jadi bapak mertuanya ini punya banyak anak mantu. Dari sekian anak mantu, semuanya Kristen, hanya satu yang Islam. Semua Kristen ini bahkan ada yang jadi majelis, tapi yang satu Islam. Tapi kalau bapak mantunya ditanya, siapakah anak mantu yang paling bapak banggakan? Yang Islam itu. Siapakah anak mantu yang paling baik dengan bapak? Yang Islam itu. Lalu diceritakanlah, pernah satu ketika dia jalan-jalan, lalu dia dapat dompet. Dapat pilih dompet, ada uang banyak, buka KTP, semua alamat lengkap ada di situ. Lalu dia mulai berusaha cari siapa pemilik dompet untuk kembalikan. Sementara itu ipar-ipar yang lain memberi saran kepada dia. Ini ipar Kristen, ipar majelis, memberi saran. Untuk apa kembalikan? Itu kakak punya berkat. Ya. Toh kita tidak mencuri, toh kita tidak merampas, tahu-tahu jalan ketemu. Tapi yang Islam ini bilang, biarpun kita tidak rampas, tidak rampok, tapi di situ ada alamat jelas, saya tetap harus kembalikan. Baik? Baik. Tapi dia tidak percaya Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, pasti relasi dengan Allah tidak bagus. Tapi dengan sesama bagus. Jadi ada yang baik dengan sesama, buruk dengan Tuhan. Ada yang kelihatan baik dengan Tuhan, buruk dengan sesama. Simeon orang yang benar dan saleh. Kalau saudara, ini oke? Atas oke? Yang baik atas saja. Yang sebelah tidak. Ada yang mau angkat tangan? Atau yang baik samping, atas tidak? Yang tidak baik dua-dua. Yang baik dua-dua. Seperti Simeon. Tidak ada yang angkat tangan juga. Terus jenisnya apa? Ya. Nah, kalau begitu kita belajar dari orang tua ini. Sementara membangun hubungan dengan Tuhan, ingat, relasi dengan sesama harus perbaiki. Masih ada yang punya musuh? Yang sampai hari ini belum diampuni? Pulang, tinggal SMS saja. Aci, minta maaf ya. Ko, minta maaf ya. Selesaikan semua. Jangan sampai mati masih kasih tinggal musuh. Belajar dari Simeon, dia orang yang saleh dan juga benar. Itu pertama dari Simeon. Kedua, dikatakan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon orang tua ini menantikan penghiburan bagi Israel. Apa maksudnya? Begini, kita tahu sejarah bangsa Israel ya. Bangsa Israel mengalami kemajuan itu dalam zaman Daud. Setelah itu kemajuannya jauh lebih memuncak pada zaman Salomo. Tapi Salomo punya dosa. Dosanya kawin banyak. Berapa istri dan gundiknya? 1000. Bayangkan 1000 ini, saya pikir-pikir kira-kira dia hafal tidak nama mereka. Ya, mungkin dia lupa separuh.
itu jelas melawan firman. Karena firman Tuhan tidak mengizinkan. Salahnya Salomo adalah kawin sudah lebih dari satu. Kedua, perempuan yang diambil itu bukan perempuan beriman kepada Yahweh, tapi dari perempuan-perempuan kafir. Maka ini sudah dua salah. Salah ketiga dari Salomo adalah dia akhirnya terseret penyembahan berhala karena pengaruh istri-istri asing itu. Tuhan memberikan hukuman kepada Salomo. Hukumnya apa? Kerajaanmu akan pecah bagi dua. Maka bangsa Israel setelah kematian Salomo akhirnya hancur, pisah bagi dua. Satu tetap nama Israel, satu nama Yehuda. Jadi setelah Salomo mati sudah ada dua kerajaan. Jadi kalau kita omong Israel, Israel sebelum Salomo mati lain dengan Israel setelah Salomo mati. Israel 12 suku bagi dua. 10 suku jadi Israel, 2 suku jadi Yehuda. Yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nanti belakangan tambah Lewi. Nah, jadi sekarang ada dua kerajaan. Kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini hidup jahat. Maka Tuhan memakai bangsa Asyur. Asyur itu sekarang Iran. Habisi Israel rata dengan tanah. Hilang dalam sejarah. Tidak pulang-pulang lagi. Sisa kerajaan Yehuda. Yehuda ini awalnya bagus. Mengasihi Tuhan. Tapi belakangan mereka juga jatuh pada penyembahan berhala. Tuhan marah, murka, lalu kirim Raja Nebukadnezar dari Babel. Babel itu sekarang Irak. Lalu datanglah Nebukadnezar, hancurkanlah Israel, bait Allah yang megah itu juga runtuh, Yerusalem rata dengan tanah. Lalu orang Israel dibawa ke Irak sana, ke pembuangan di Babel. Selama 70 tahun itu baru pulang. Nah, sementara orang Yahudi, orang Yehuda ada di pembuangan, nabi-nabi berfirman. Ini kan sedih nih. Bayangkan mereka sekian lama banggakan Yerusalem. Yerusalem itu, waktu Yerusalem itu dibikin sampai rata dengan tanah sampai sudah jadi hutan. Bait Allah yang didirikan Salomo begitu megah, tidak ada sisanya. Sedih. Sedangkan orang Israel dibawa pembuangan luar negeri. Nah, orang sedih itu butuh apa? Kalau orang sedih butuh apa? Ya, penghiburan. Ya, nah karena itu sementara bangsa Israel berada dalam kondisi begitu, Tuhan melalui nabi-nabi, misalnya Nabi Yesaya, beri penghiburan. Yesaya 40 ayat 1 dan 2 ini contohnya ya. Yesaya 40 1 dan 2. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan padanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab dia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Perhatikan yang saya garis bawahi, hiburkanlah, hiburkanlah. Lalu Yesaya 51 ayat 3 dan 5. Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Lalu ayat 5, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Berarti sementara Israel di dalam pembuangan, datanglah berita penghiburan. Tuhan akan membebaskan Israel. Tuhan akan melepaskan Israel, menyelamatkan Israel. Itu janji penghiburan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Bangsa mereka berpikir orang Israel punya harapan. Kalau begitu pasti kita akan jadi penguasa dunia. Israel berpikir begitu. Karena itu orang Israel rata-rata berpikir mereka akan menguasai dunia ini.
Seperti kata Barclay yang begini, sejak lama mereka berpendapat bahwa karena mereka adalah bangsa yang terpilih, maka pada suatu saat nanti mereka akan menguasai dunia dan menjadi tuan atas bangsa-bangsa. Itu pikiran orang Israel. Karena itu orang Israel walaupun di dalam penjajahan, mereka tetap mengharapkan datangnya kebebasan. Dan kebebasan itu diwujudkan dengan apa? Nah, perhatikan satu kutipan. Untuk mewujudkan hal itu, beberapa orang percaya orang-orang besar akan diturunkan ke dunia. Yang lain percaya akan muncul seorang raja dari keturunan Daud. Dan bahwa segala kemuliaan akan hidup kembali. Yang lain lagi percaya Allah sendiri akan campur tangan langsung dalam sejarah manusia secara adikodrati. Jadi mereka percaya berarti Israel akan diselamatkan, nanti akan turun orang besar. Orang besar itu keturunan Daud. Siapa dia? Mesias, Kristus. Jadi pengharapan Israel adalah begini. Nanti suatu kali akan muncul seorang dari keturunan Daud. Dia adalah Mesias atau Kristus. Dia akan menghancurkan semua bangsa. Dan dia akan memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan berkuasa atas dunia. Itu pikiran banyak orang. Ya. Tapi ada golongan banyak orang pikir begitu. Tapi ada satu golongan kecil ini pikirnya lain. Mesias akan datang, dia tidak akan menggulingkan bangsa-bangsa lalu jadi raja lalu membawa Israel jadi kerajaan besar, tidak. Kerajaan yang dirikan Mesias itu kerajaannya bersifat rohani. Dia tidak akan melawan Romawi, Persia, tidak. Yunani, Mesir, tidak. Tapi dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa tanpa kekerasan. Seperti kata Barclay, mereka tidak memimpikan adanya kekerasan, kekuasaan dan tentara dengan panji-panji megah. Mereka hanya percaya kepada doa yang tidak berkeputusan, menantikan dengan diam-diam sampai Tuhan datang. Sepanjang hidup mereka menantikan Allah dengan tenang dan sabar. Sepanjang hidup tunggu. Itu grup minor. Salah seorang anggota grup minor ini yang menunggu-nunggu Mesias datang dan menyelamatkan Israel adalah Simeon. Itulah sebabnya ya dikatakan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Dengan kata lain, dia menantikan datangnya Mesias. Dia menantikan datangnya Kristus. Karena dia percaya kalau Kristus datang, Israel akan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Perhatikan ayat 30 sampai 32. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Nah, dan rupanya si orang tua satu nama Simeon ini hidupnya hanya tunggu kapan Kristus datang, Di luar dugaan, tahu-tahu Yusuf Maria bawa Yesus masuk. Begitu bawa Yesus masuk, dia sadar dia sedang bertemu dengan Mesias. Kalau begitu, apa yang menarik dari Simeon ini? Ini orang tua menantikan penghiburan bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Ini orang tua menantikan penghiburan bukan untuk pribadinya, tapi untuk banyak orang. Saya kira dia pasti banyak berdoa untuk bangsanya dan menantikan pemulihan. Berarti dengan kata lain begini, dia adalah orang yang merindukan ada pemulihan di dalam agamanya, pemulihan atas bangsanya, pemulihan atas Israel yang dia cintai. Ini teladan bagus. Pertama tadi dia sudah benar dan saleh. Tapi sekarang dia bukan hidup hanya perhatikan diri sendiri.
Tapi dia mau peduli terhadap seluruh Israel. Dia mau peduli terhadap agama yang dia anut, yang dia percayai. Israel yang adalah bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara, apakah cukup peduli terhadap kekristenan? Apakah cukup peduli terhadap gereja Tuhan? Orang yang saleh dan benar, kalau melihat yang tidak beres, itu tidak bisa tenang. Tidak bisa tidur. Lihat, Tuhan Yesus ketika lihat orang jual beli di bait Allah, tenang. Oh tidak, dia obrak-abrik itu bait Allah. Martin Luther ketika melihat penyelewengan yang terjadi, tidur tenang? Tidak, Luther melakukan protes. Maka muncullah reformasi. Orang yang saleh dan benar itu merindukan supaya agama menjadi benar, gereja menjadi benar, persekutuan menjadi benar, pelayanan menjadi benar. Dan apakah itu ada dalam hati kita atau tidak? Saya kutip kata-kata Pendeta Budia Saling. Kalau saudara acuh tak acuh terhadap nasib gereja, misalnya gereja yang terkena liberalisme, gereja yang suam tanpa pengajaran firman, gereja yang terkena Toronto Blessing dan sebagainya, jelas saudara bukan orang benar dan saleh. Juga kalau saudara bersikap acuh tak acuh melihat hal-hal yang salah, kurang baik dalam gereja, misalnya persekutuan doa, pemahaman Alkitab, atau persekutuan pemuda, atau sekolah minggu, atau keuangan, saudara bukan orang benar dan saleh. Kalau saudara tidak mempunyai niat untuk memperbaikinya. Tapi Simeon bukan pikir diri. Orang sudah tua begini mestinya sudahlah, opa tidak usah pikir macam-macam lah, biarlah urusan Israel orang muda yang uruslah. Opa diam-diam sudah siap mati sudah. Begitu kan mungkin orang nasihat dia. Tapi tidak, biar tua dia tetap mengharapkan penghiburan untuk seluruh Israel melalui kehadiran Mesias. Ini hebatnya Simeon. Ketiga, dia dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 25. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ayat 27. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Kelihatannya ini betul-betul orang dikuasai Roh Kudus ini. Roh Kudus kasih tahu dia, kamu tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah, Roh Kudus kasih tahu dia, pergi, anak itu ada di sana. Berarti orang tua yang nama Simeon ini betul-betul hidup punya persekutuan indah dengan Roh Kudus. Ini langka. Kenapa? Karena kalau sekarang Roh Kudus sudah diberikan bagi kita masing-masing, masuk tinggal di hati kita. Zaman perjanjian lama tidak begitu. Zaman perjanjian lama, kapan Tuhan mau pakai seseorang baru Roh Kudus turun. Macam Saul itu. Kalau Saul tidak taat, Roh Kudus ditarik dari Saul. Tapi Simeon kelihatannya dia mempunyai relasi yang intim dengan Roh Kudus. Betapa hidupnya indah karena dipimpin Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, Yohanes 14:26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu. Yohanes 15 ayat 26, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita pasti mengenal Kristus dengan benar. Seperti Simeon. Jadi kita belajar dari Simeon 3 hal. Pertama apa? Benar dan saleh. Kedua, tidak pikir diri sendiri, tapi peduli dengan agamanya dan kebenaran. Dan yang ketiga, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dari Simeon. Opa-opa yang ada di sini, bagaimana? Bisa seperti Simeon? Oma-oma? Ya, tapi itu kan Simeon, laki-laki. Nah, hari ini kita lihat perempuan
yang tua juga, yaitu Oma. Oma siapa? Oma Hana. Sekarang mari kita lihat dari Oma Hana ini. Bagaimana Alkitab menggambarkan dia? Dia seorang nabiah. Pertama ya, dia nabi perempuan. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Jarang ada nabi perempuan pada masa itu, tapi dia seorang nabi perempuan. Kedua, digambarkan dia seorang janda. Ayat 36-37. Sesudah kawin, dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang dia janda. Itu berarti bahwa dia sudah menjanda sangat lama. Usia perkawinan baru 7 tahun, suami mati. Setelah itu tidak kawin lagi, sampai umur, berapa umurnya tadi? 84 tahun. Menjanda selama begitu lama tahun, kelihatannya banyak penderitaan yang dia alami. Tapi fakta bahwa dia seorang nabiah yang juga hadir dalam cerita kita menunjukkan bahwa biarpun dia mengalami begitu banyak penderitaan sebagai seorang janda tua, tapi imannya kepada Tuhan tidak goyang. Pengharapannya kepada Tuhan itu tidak goyang. Ya. Sekarang kita lihat komentar dari Barclay. Barclay begini. Dia telah mengenal kesedihan namun tidak bersedih. Kesedihan dapat membuat kita menjadi keras, sedih, marah, memberontak pada Allah. Tapi kesedihan juga dapat membuat kita menjadi lebih baik, lembut dan simpatik. Kesedihan dapat melenyapkan iman kita atau dapat memperkuat dan memperdalam iman kita. Semua tergantung pada bagaimana kita berpikir tentang Allah. Bila kita memandang dia sebagai seorang tirani, maka kita akan menolaknya. Namun bila kita memandang dia sebagai Bapa, maka kita juga yakin bahwa tangan seorang Bapa tidak pernah menyebabkan anaknya menangis dengan sia-sia. Tangan seorang bapa tidak pernah biarkan anaknya menangis dengan sia-sia. Dia mengalami begitu banyak kesedihan. Mungkin air mata jatuh sepanjang dia hidup. Tapi dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Ini teladan yang bagus dari Hana. Lalu yang ketiga, digambarkan bahwa dia seorang yang sudah sangat tua. Ayat 36. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya dan seterusnya. Ayat 37, sekarang dia janda berumur 84 tahun. Sudah sangat lanjut. Biarpun ini usia usinda, ya, yang lain bilang lansia. Ada yang di atas 80. Mana? Berapa? 84? Ada? Lebih? 86? Oh, ini lebih dari Hana ini ya. Nah, luar biasa. Nah, dia orang yang sangat tua, dikatakan sangat lanjut umur. Tapi saudara, pengharapannya untuk melihat Mesias itu tidak pudar. Ini menarik. Sekarang kita gampang karena Yesus sudah datang. Tapi orang-orang pada zaman itu masih tunggu-tunggu kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Kalau sudah umur begitu orang bilang sudah lagi ya. Kayaknya lusu almarhum juga Yesus belum datang. Tak usah lagi repot-repot ya. Tapi biarpun dia sudah sangat tua, pengharapannya untuk melihat Mesias tidak padam. Satu komentar dari Barclay. Dia telah tua namun tidak pernah berhenti berharap. Berapa banyak kita sudah tua tapi pengharapan masih kuat. Kalau muda pengharapan kuat, hampir tua
pengharapan mulai agak lemah. Makin tua makin lemah. Tua benar, habis benar pengharapannya. Begitu. Tidak. Hana ini umurnya makin tua, pengharapannya makin kuat. Itu luar biasa tuh. Umur dapat menggerogoti kecantikan dan kekuatan tubuh kita. Dan yang lebih buruk, waktu dapat menggerogoti kehidupan kita. Sehingga pengharapan yang pernah menggairahkan kita itu menjadi mati. Dan hidup kita menjadi membosankan dan terima apa adanya. Hidup, aduh ini hidup tidak ada gairah, membosankan. Mati sudah. Sampai ada orang terpaksa minta dokter supaya suntik mati. Karena tunggu-tunggu mati. Tidak ada. Di Indonesia masih diilegalkan. Tapi saya lupa ya negara mana ya. Saya pernah baca itu. Mereka menghargai hak orang untuk minta mati. Jadi kalau rasa aduh tidak bisa lagi begini. Pergi ke sana bikin surat tanda tangan minta mati. Naik di ini mereka suntik kasih mati. Itu dianggap hak asasi manusia. Tapi itu tetap dosa. Karena apa? Itu bunuh diri namanya. Ya, itu tetap bunuh diri. Nah, ada orang yang begitu tambah tua merasa bahwa aduh hidup sudah tidak berarti lagi. Sekali lagi, semua tergantung pada bagaimana kita memandang Allah. Kalau kita melihat dia sebagai yang jauh terlepas dari kita, mungkin kita putus asa. Namun bila kita memikirkan dia sebagai yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan, melindungi kita, maka kita akan yakin bahwa yang terbaik masih akan tiba. Tahun-tahun yang berlalu tidak akan memadamkan pengharapan kita. Usia, tubuh boleh makin menggerogoti kita, tapi pengharapan tidak boleh menggerogoti. Saya dikirimi sebuah lagu yang bagus, ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi dan sisa yang berikut. Oh itu bagus itu, ya bagus itu. Artinya bahwa biarpun usia makin bertambah, pengharapan dan arti hidup tidak hilang. Kita masih sangat berarti, kita masih sangat berguna bagi Tuhan. Lihat terus kalau sudah tua begini, apalagi kayak Oma Hana 84 tahun ini, berguna apa? Yang keempat lebih bagus. Dia adalah seorang yang tekun dalam beribadah, berdoa, dan puasa. Ayat 37. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini umat terlalu luar biasa ya. Ada oma-oma seperti itu di sini? Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah, puasa, berdoa. Dia pasti tidak kuat lagi untuk aktivitas yang lain. Tapi berdoa bisa. Puasa masih bisa. Dia lakukan itu semua. Dan ini sesuatu yang bagus. Barclay bilang begini, dia tidak pernah berhenti untuk beribadah. Di bait Allah, tiap siang malam itu artinya kumpul dengan orang lain, dia ikut doa sendiri juga. Barclay bilang dia tidak pernah berhenti untuk beribadah. Dia menghabiskan waktunya dalam rumah Allah bersama umat Allah, gabung dengan jemaat lain, dia aktif. Allah menganugerahkan kepada kita gereja sebagai ibu kita dalam iman. Kita merenggutkan diri kita sendiri dari harta yang tidak ternilai harganya ini bila kita lalai untuk menjadi bagian dari umatnya yang beribadah. Kalau kita tidak datang kebaktian, itu kita rugi besar. Ada berkat besar yang Tuhan berikan di dalam ibadah-ibadah kita, persekutuan kita. Kalau kita lalai dalam hal itu, ini merugikan kita. Tapi perhatikan kata-kata, dia tidak henti-hentinya berdoa, siang malam berdoa, beribadah. Lalu Barclay bilang begini, ibadah umum itu baik, tapi ibadah pribadi juga baik. Opa oma datang ibadah di sini bagus. Di rumah sendirian, waktu kebaktian gabung semua, aktif, bagus. Begitu sendirian di rumah bagaimana?
Banyak orang yang kalau gabung di gereja rajin luar biasa, tapi di rumah sendiri pemalas. Tapi Oma Hana tidak. Gabung oke, sendirian oke. Ya, karena itu dia bukan hanya di bait Allah, siang malam di rumah dia juga dia lanjut. Ada yang mengatakan yang doanya terbaik dalam doa bersama adalah yang sebelumnya berdoa sendiri. Siapa yang paling baik doanya waktu kumpul semua? Itu yang sebelum datang sudah berdoa sendiri. Banyak orang Kristen itu tidak di rumah tidak pernah berdoa kan? Berdoa kalau datang gereja saja. Hari Senin sampai Sabtu mana pernah baca Alkitab, tunggu hari Minggu baru datang baru baca Alkitab. Jadi kerohanian kita ini hanya bagus di hari Minggu saja. Tapi Senin sampai Sabtu bagaimana? Tahun-tahun berlalu tanpa perasaan sedih. Harapannya tidak tergoyahkan. Karena setiap hari Hana selalu berhubungan dengan dia, sumber kekuatan. Dan di dalam dia kelemahan kita menjadi sempurna. Apa sih yang menjawab? Dia pasti banyak sedih. Tapi kok bisa mengatasi sampai 84 tahun? Dia pasti banyak problem. Tapi kenapa bisa punya pengharapan kuat? Kuncinya karena ini orang rajin doa tiap hari. Orang yang banyak berdoa, pengharapannya dan imannya makin hari makin kuat. Kalau orang jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, imannya tidak akan kuat. Karena itu, semua saudara yang ada pada usia yang indah ini, hari ini, mari belajar. Yang paling baik dari orang tua dua yang luar biasa ini, saleh dan benar. Tidak pikir diri sendiri, tapi pikir agamanya dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu Simeon. Hana yang walaupun dia seorang janda, banyak susahnya, tapi tetap beriman. Hidupnya sudah dimakan usia, tapi pengharapan tidak pernah hancur. Dan yang bagus dari Hana lagi adalah dia aktif bukan hanya dalam ibadah bersama, tapi dalam doa pribadi dengan Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dan teladanilah Hana dan Simeon dalam usia indah, tua tapi luar biasa. Ayo sama-sama, 2, 3. Tua tapi luar biasa. Sekali lagi, tua tapi luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar dari 2 orang tua, Simeon dan Hana. Bagaimana mereka menunjukkan perilaku hidup, karakter hidup yang bisa menjadi teladan bagi kami. Ajar kami Tuhan seperti Simeon yang memikirkan, menyeimbangkan relasi antara kami dengan Tuhan dan kami dengan sesama. Ajar kami supaya tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi tetap peduli pada kekristenan dan agama, kebenaran dan pelayanan. Dan ajar kami supaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tolong kami juga supaya bisa belajar dari teladan Hana yang iman tetap kuat walaupun diterpa banyak kesedihan. Pengharapan tetap kuat walaupun usia sudah lanjut. Dan tetap berguna bagi pekerjaan Tuhan. Rajin berdoa bersama-sama dengan umat Allah, tapi terus membangun kerohaniannya secara pribadi dalam doa-doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua bisa meneladani 2 orang tua yang luar biasa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.